Salam, salam sehat. Kita ketemu kembali para siswa kami pada pertemuan kita kali ini. Kita memasuki bab 4, yaitu tentang kesetimbangan kimia. Nah, barangkali kamu pernah melihat mainan seperti ini, ya kan? Atau bahkan juga ketika kamu TK dulu, pernah main penjut-penjutan ini, ya kan? Main penjut-penjutan. Nah, kalau kita lihat posisinya, penjutan ini dalam keadaan setimbang, artinya tidak berat sebelah, walaupun sebenarnya massa daripada kedua orang ini berbeda, tetapi posisi duduknya, anak-anak ini duduknya di ujung, yang satunya lagi, bapak-bapak ini agak di tengah, sehingga posisi daripada penjutan ini dalam keadaan setimbang, tidak berat sebelah, ya kan? Jadi sama juga seperti hakim dalam suatu mengadili perkara, itu harus berlaku adil, tidak memihak ke salah satu. Ya kan, sama juga seperti wasit dalam memimpin suatu pertandingan, dia harus berlaku adil, tidak berat sebelah, ya kan? Oke. Kalau kita membakar kertas, barangkali pernah berpikir, apakah abu hasil pembakaran ini bisa kembali seperti kertas semula? Tentu tidak, bukan? Hal ini karena pembakarannya di ruangan terbuka. Nah, anak-anak kami yang baik, reaksi kimia terbagi dua. Yang pertama dikatakan reaksi irreversible. Irreversible artinya reaksi tidak dapat balik. Tidak dapat balik. Reaksi ini berlangsung satu arah. Nah, reaktan kalau sudah bereaksi menghasilkan hasil atau produk, maka reaksinya berhenti. Sedangkan reaksi yang kedua adalah reaksi reversible. Reaksi dapat balik. Nah, reaksi ini berlangsung dua arah. Ke arah kanan dan sesudah itu ke arah kiri. Sehingga dikatakan reaksi bolak-balik. Artinya, reaktan jika bereaksi, setelah terbentuk hasil, maka hasil ini bisa lagi bereaksi sehingga terbentuklah reaktan. Nah, supaya lebih jelas kita perhatikan lain. Contoh reaksi reversible, irreversible, reaksi tidak dapat balik. HCl bereaksi dengan NaOH menghasilkan NaCl tambah H2O. Nah, HCl dan NaOH ini adalah reaktan atau zat yang bereaksi. Sedangkan NaOH dan H2O, NaCl dan H2O itu adalah zat hasil reaksi
atau produk. Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Nah, kita lihat anak panahnya satu arah. Jadi, reaksinya berlangsung satu arah. Setelah terbentuk hasil, terbentuk NaCl dan H2O, reaksinya berhenti. Nah, sekarang reaksi reversibel, reaksi dapat balik. Ya. Contohnya ini. I2 tambah H2. Inilah reaktan atau zat yang bereaksi. Menghasilkan HI. Inilah zat hasil reaksi atau ruas kanan. Nah, kita lihat di sini anak panahnya dua arah. Ke arah kanan, ke arah kiri. Artinya reaksi ini berlangsung dua arah. Reaksi ke kanan, setelah terbentuk hasil, hasil ini dapat terurai kembali menghasilkan reaktan. Nah, jadi walaupun dikatakan bolak-balik, reaksinya itu searah-searah dulu, berlangsung ke kanan, sesudah terbentuk baru terurai dia. Reaksi ke kanan, sesudah dibentuk hasil baru kembali reaksi kiri. Nah, contoh daripada reaksi kesetimbangan. Kita lihat ini. N2 gas tambah 3H2 gas, reaksi setimbang menghasilkan 2NH3 gas. Nah, CaCO3 gas, reaksi setimbang menghasilkan CaO gas tambah CO2 gas. Demikian seterusnya. Seperti itu membacanya. Kita lihat kalau reaksi setimbang, anak panahnya dua, ke kanan dan ke kiri. Itulah reaksi reversibel. Kalau reaksi irreversibel, anak panahnya satu, langsung satu arah. Nah, reaksi kesetimbangan itu adalah reaksi bolak-balik. Ini berlangsung pada ruang tertutup yang bersifat dinamis. Ya, berlangsung dalam ruang tertutup. Nah, reaktan bereaksi menghasilkan produk. Lalu produk bisa juga membentuk reaktan. Zat-zat yang bereaksi dan hasil reaksi tidak ada yang meninggalkan sistem karena dia berlangsung pada ruang tertutup tadi. Nah, reaksi ini berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju yang sama. Jadi laju ke kanan sama dengan laju ke kiri. Nah, kesetimbangan dinamis adalah ketika laju pembentukan produk dan laju kembalinya ke reaktan sama dan terjadi secara terus-menerus, serta konsentrasi reaksi dan hasil reaksi tidak berubah. Nah, reaksi dan produk reaksi tidak berubah lagi dengan berjalannya waktu, di mana reaksi berlangsung terus-menerus dengan laju reaksi ke kanan atau pembentukan produk sama dengan laju reaksi ke kiri, pembentukan reaktan. Nah, kita lihatlah grafiknya. Nah, inilah reaktan, zat yang bereaksi makin lama makin berkurang. Sedangkan zat hasil reaksi makin lama makin banyak. Nah, suatu saat mereka akan dalam keadaan setimbang. Pada suatu titik dia akan ketemu. Jadi produk dengan reaktan akan ketemu
Nah, V1 adalah laju reaksi dari kiri ke kanan. Jadi laju reaksi daripada reaktan. Sedangkan P2 adalah laju reaksi dari kanan ke kiri, dari hasil. Nah, dikatakan setimbang tercapai apabila V1 sama dengan V2. Jadi V1 sama dengan V2 di sini. Nah, kita lihat misalnya reaksi ini. N2O4 gas, reaksi setimbang menghasilkan 2NO2 gas. Nah, inilah grafik daripada kadar setimbang. Inilah tadi reaktannya, ini produknya, hasil. Jadi reaktan sama dengan produk ini. Sedangkan yang B, kita lihat produknya lebih banyak, lebih besar daripada reaktannya. Reaktannya makin kecil, produknya makin besar. Sedangkan yang C, konsentrasi N2O4 lebih kecil daripada konsentrasi NO2. Baik. Sekarang kita masuk kepada tetapan kesetimbangan atau K. Tetapan kesetimbangan. Nah, hukum kesetimbangan menyatakan bahwa dalam keadaan setimbang, hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dipangkatkan dengan koefisiennya terhadap hasil kali konsentrasi zat-zat bereaksi dipangkatkan dengan koefisiennya adalah tetap. Kita lihat supaya lebih kita paham ya. Ini rumusnya. Misalnya AA tambah BB, ini nanti diperbaiki ya, B kecil ini di depannya ya. AA tambah BB, reaksi setimbang menghasilkan CC tambah BB. Maka KC sama dengan, nah ini tadi dia, hasil konsentrasi zat-zat di ruas kanan per hasil kali konsentrasi zat-zat di ruas kiri. Jadi kurung siku itu dibaca dengan konsentrasi. Hasil kali konsentrasi zat-zat di ruas kanan, yang di ruas kanan itu C dengan D, ya, dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat di ruas kiri, di mana masing-masing konsentrasi dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Jadi A, B, C, D itu koefisien reaksi. Oke, itu rumusnya. Nah, kesetimbangan ini ada yang kesetimbangan reaksi homogen, ada heterogen. Homogen, homo berarti sama. Jadi homogen berarti fasenya sama. Fasenya sama, misalnya sama-sama gas, sama-sama padat, sama-sama cair, sama-sama larutan. Ingat ya, wujud zat, gas, G gas, L cair, S padat, Aq larutan. Nah, fase yang sama, homogen. Nah, kita lihat contohnya ini. 2SO2 gas tambah O2 gas, reaksi setimbang menghasilkan 2SO3 gas. Lihat, fasenya sama-sama gas. Sama-sama gas. Maka Kc sama dengan hasil kali konsentrasi zat-zat di ruas kanan dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat di ruas kiri, di mana masing-masing konsentrasi dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah ini koefisiennya 2, maka dipangkat 2. Ini koefisiennya 2 dipangkat 2. Ini koefisiennya 1 dipangkat 1.
Nah, sedangkan heterogen, hetero berarti berbeda. Maka heterogen fasenya berbeda. Nah, kita lihat ini fasenya. Ini padat, ini gas. Maka karena fasenya beda, dikatakanlah reaksi heterogen. Nah, untuk memasukkan ke rumus yang diperhitungkan hanya yang berwujud gas dan yang berwujud larutan. Ya, ingat ya, yang berwujud gas dan yang berwujud larutan. Aki. Sedangkan padat, cair itu tidak diperhitungkan. Maka dari reaksi ini dapatlah rumusan Kc-nya sama dengan konsentrasi CO2 karena hanya CO2 yang berwujud gas. Sedangkan CaCO3 dan CaO berwujud padat, maka tidak ikut diperhitungkan. Oke ya? Maka mari kita sekarang berlatih dengan mengerjakan tugas latihan 42 halaman 113, hanya nomor 1 saja soalnya, dari A sampai E. Dari A sampai E. Ini dilihat dari buku paket kimia kita. Ya, buku paket kimia kita. Nah, demikian anak-anak yang baik materi kita kali ini. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan kita dapat memahaminya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati.